jeli menjadi cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Perlu menjadi perhatian bahwa terdapat kenaikan pada tren kasus positif selama 3 minggu terakhir dan kasus aktif selama 4 hari terakhir. Jika dilihat pada grafik kasus positif mingguan, terjadi kenaikan 571 atau 31% dari kasus tanggal 22 Mei 2022, yaitu dari 1.814 menjadi 2.385 kasus mingguan. Kemudian pada kasus aktif harian terjadi kenaikan 328 atau 10% dari kasus aktif tanggal 2 Juni 2022, yaitu 3.105 menjadi 3.433 kasus aktif harian. Hal ini penting untuk diwaspadai, mengingat selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut sejak gelombang Omikron, kita berhasil mempertahankan kasus agar tetap stabil. Kabar baiknya, kenaikan kasus ini tidak diikuti dengan kenaikan pada tren bor rumah sakit, isolasi harian maupun tren kematian mingguan. Tren bor isolasi harian tetap stagnan, sedangkan tren kematian mingguan masih terus menunjukkan penurunan sebagai tanda yang baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan provinsi yang menjadi penyumbang tertinggi pada kenaikan kasus aktif di minggu terakhir. Mohon dicermati bagi seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat pada provinsi yang akan saya sebutkan. Pertama, DKI Jakarta mengalami kenaikan 30%, yang kedua, Banten mengalami kenaikan 38%, dan yang ketiga, Jawa Barat mengalami kenaikan 18%, keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan 45%, dan kelima, Jawa Timur mengalami kenaikan 37%. Dapat dilihat bahwa kelima provinsi berasal dari Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan penduduk Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa dan aktivitas masyarakat yang saat ini sudah kembali normal bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kenaikan kasus aktif. Namun, kabar baiknya, dari kelima provinsi ini meskipun mengalami kenaikan kasus aktif, namun masih cenderung menunjukkan penurunan angka kematian dan masih terjaganya persentase bor di bawah 3%. Kematian mingguan terlihat bertambahnya jumlahnya hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 1 kematian menjadi 3 kematian dalam minggu terakhir. Tentunya belajar dari kenaikan kasus pada gelombang COVID-19 yang telah kita alami bersama, kita harus mewaspadai sekecil apapun kenaikan yang terjadi. Dimohon kepada seluruh gubernur, terutama dari 5 provinsi yang saya sebutkan, untuk bersama dengan Bupati Wali Kotanya dalam memantau dan memitigasi kenaikan yang terjadi. Mohon evaluasi kebijakan dan peraturan yang berlaku apabila diperlukan. Kepada masyarakat, meskipun saat ini kita sedang dalam euforia kembali beraktivitas normal, saya minta untuk tidak lengah. Virus masih ada di sekitar kita, dan dengan disiplin memakai masker dan rajin mencuci tangan, akan sangat membantu kita terhindar dari penularan. Dan segera beristirahat di rumah dan periksakan diri ke dokter apabila merasa tidak enak badan maupun mengalami gejala COVID-19. Dimohon juga kepada seluruh masyarakat untuk segera vaksinasi dosis ketiga bagi yang belum, untuk semakin meningkatkan kekebalan komunitas.
Ingat, protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan di masa pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rekomendasi perilaku atau tindakan yang seharusnya kita lakukan setelah terlepas dari belenggu pandemi COVID-19 nantinya dalam rangka menumbuhkan semangat untuk terus bekerja keras menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Cukup pantas dikatakan bahwa perilaku manusia sangatlah vital dalam menentukan besar penularan penyakit di dunia, mulai dari mobilitas sampai dengan aktivitas sosial ekonomi. Untuk itu, tidak heran selama lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19, baik pemerintah Indonesia maupun negara lain berupaya keras terus memegang kendali gas rem agar kondisi kesehatan terus membaik di saat yang sama memperjuangkan agar roda ekonomi tetap bergerak dengan baik. COVID-19 telah membawa kita kepada darurat kebencanaan. Namun, hikmahnya dapat kita menyesuaikan diri untuk mengubah perilaku dalam waktu singkat. Dan perlu menjadi perhatian bahwa ancaman adanya pandemi baru adalah hal yang tidak bisa terelakkan karena kembali meningkatnya penyakit yang sudah ada maupun pertumbuhan penyakit baru yang cepat. Sehingga cara yang dapat kita lakukan saat ini adalah mempertahankan tatanan perilaku yang teratur selama pandemi berlangsung dengan beberapa penyesuaian. Menurut temuan dari studi Hanratty et al. Tahun 2021, yang belajar dari pandemi influenza di tahun 2009 lalu, bahwa perilaku hidup bersih adalah kunci untuk mencegah potensi pandemi selanjutnya, yaitu dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak maupun menjauhi kerumunan. Per Mei 2022 lalu, dengan prinsip patuhi bersama, terlindungi bersama, WHO perbaharui rekomendasi perilaku masyarakat dalam beraktivitas dengan menyesuaikan kondisi kasus COVID-19 secara global, yaitu inisiatif untuk vaksinasi sesuai jadwal yang ditetapkan dengan mengikuti kaidah yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah usahakan untuk menjaga jarak jika mampu, bahkan dengan orang yang tampak sehat sekalipun, sekaligus menjauhi kerumunan. Hal ini untuk menjamin proteksi terbaik dari peluang yang masih tetap ada selama pandemi COVID-19 dinyatakan belum usai. Yang ketiga, gunakan masker yang sempurna menutupi mulut dan hidung ketika sulit menjaga jarak dan berada dalam ruangan tertutup atau bersirkulasi udara minim. Kemudian yang keempat, sering membersihkan tangan dengan tisu basah beralkohol, sabun, atau air. Yang kelima, terapkan etika batuk, yaitu menutupi hidung dan mulut dengan siku ketika batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut, maka segera buanglah tisu tersebut dan mencuci tangan setelahnya. Jika merasa gejala mirip COVID-19, maka segera periksakan diri dan inisiatif melakukan isolasi mandiri sampai dengan sembuh. Rekomendasi perilaku bersih yang berkelanjutan ini juga diharapkan dilakukan bersamaan dengan sikap kepercayaan diri dari masyarakat dalam menerapkannya serta didukung dengan edukasi kesehatan yang baik. Bahkan UNESCO sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan telah menyusun 9 aksi publik untuk menyongsong kehidupan pasca pandemi COVID-19. Salah satunya dengan memastikan literasi ilmiah tidak terlepas dari kurikulum pendidikan formal. Selain dari segi perilaku, penguatan infrastruktur kesehatan juga perlu diteruskan dan ditingkatkan sebagaimana rekomendasi dari UNICEF sebagai lembaga peduli kesejahteraan ibu dan anak, diantaranya perbaikan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, perbaikan pencatatan dan pelaporan kasus atau surveillance, pemberdayaan masyarakat, dan memasukkan vaksin COVID-19 ke program imunisasi rutin, serta memperkuat aspek logistik dan pasokan material dan alat kesehatan. Sudah sepatutnya rekomendasi perilaku dan penanganan kesehatan juga dibarengi dengan penelitian maupun program pemantauan implementasinya di lapangan agar dipastikan dapat dijalankan secara baik dan berkelanjutan karena telah mengakar dan membudaya. Terakhir, untuk melengkapi beberapa rekomendasi perilaku masyarakat,
Kurang sempurna jika kita tidak menegakkan perilaku sehat untuk menyongsong kehidupan pasca pandemi COVID-19, yaitu cukup tidur atau istirahat, tetap terhidrasi, makan makanan yang sehat dan bernutrisi, serta tetap aktif dengan berolahraga. Jadi kunci masyarakat tetap aman beraktivitas ialah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Per 6 Juni, pemerintah Indonesia resmi melakukan perpanjangan pemberlakuan PPKM leveling dengan menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 29 tahun 2022 untuk wilayah Jawa Bali dan Instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2022 untuk wilayah luar Jawa Bali. Pembaharuan dalam peraturan tersebut antara lain yang pertama, kebijakan PPKM leveling saat ini diatur berdasarkan pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial penanggulangan pandemi COVID-19 dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, berdasarkan 2 Inmendagri tersebut, seluruh wilayah kabupaten kota di Pulau Jawa Bali saat ini berada di PPKM level 1, sedangkan untuk wilayah luar Jawa Bali hanya 1 kabupaten yang berada di level 2, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Dimohon untuk pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan kebijakan tersebut di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, hasil asesmen kabupaten kota akan berlaku 1 bulan ke depan sampai tanggal 4 Juli 2022. Selanjutnya, dengan melihat tren kasus COVID-19 di lingkup internasional dan nasional yang terus menurun, Satgas COVID-19 menerbitkan adendum terhadap Surat Edaran nomor 19 tahun 2022 tentang PPLN dengan menghapus kewajiban bagi WNA untuk melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, diantaranya dengan merelaksasi kebijakan PPKM leveling di semua kabupaten kota yang hampir seluruhnya berada di level 1, dan sektor pariwisata dengan tidak diwajibkannya lagi melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan bagi WNA yang hendak berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat untuk berani mengambil peran sebagai pelaku pemulihan ekonomi nasional, namun perlu diperhatikan untuk tetap waspada dan siaga dalam menjaga momentum masa transisi pandemi COVID-19 ini dengan terus terkendali. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Hendro dan Fat dari berita1.com. Bagaimana pantauan ataupun evaluasi selama 3 minggu terakhir sejak kebijakan pelonggaran masker, sehingga memungkinkan Indonesia segera memasuki fase bebas masker? Dan sejauh mana pantauan Satgas COVID-19 bila dikaitkan dengan tren perkembangan kasus COVID-19 menyusul kebijakan pelonggaran masker? Terima kasih. Terima kasih berita1.com. Dalam 3 minggu terakhir jika dilihat perkembangan kasus harian yang masih fluktuatif, namun kondisi tersebut masih terkendali. Terbukti kasus infeksi harian secara nasional masih di bawah rata-rata dunia, 1:60 kasus per 1.000 penduduk. Yang juga menurun diikuti tingkat kesembuhan tinggi yang mencapai 97,36% yang masih berada di atas kesembuhan dunia. Kemudian Satgas COVID-19 selalu melakukan monitoring setiap harinya untuk menjaga tetap terkendalinya tingkat kasus, keterisian tempat tidur atau BOR, kesembuhan dan kematian karena COVID-19. Dengan data pendukung terkait dan rekomendasi dari para ahli kesehatanlah pemerintah Indonesia mengambil keputusan termasuk implementasi pelonggaran penggunaan masker di ruangan terbuka. Terima kasih, Prof. Pertanyaan kedua dari media yang sama. Apakah Indonesia dalam waktu dekat segera bisa bebas masker? Dan bagaimana langkah bebas masker juga sebagai prasyarat untuk memasuki masa endemi COVID-19? Terima kasih. Dalam menentukan langkah ke depannya, pemerintah terus memantau dan melihat penanganan COVID-19 dari berbagai negara.
Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa per bulan Mei lalu, WHO masih menganjurkan penggunaan masker, khususnya di tempat tertutup atau ruang dengan sirkulasi udara yang minim. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Fitri Liputan6.com dan Titin Merdeka.com. Dalam laporan harian perkembangan COVID-19, sejumlah provinsi nihil kasus baru. Bahkan ada yang bertahan berhari-hari tanpa kasus baru. Bagaimana menyikapi kondisi tersebut? Apakah provinsi dengan nihil kasus baru ini menandakan penularan COVID-19 sudah tidak ada? Terima kasih Liputan6.com dan Merdeka.com. Saat ini Indonesia telah mencapai standar testing ideal WHO, bahkan sejak Januari 2021 lalu. Walau ada penurunan angka testing, mengingat adanya penyesuaian kewajiban testing untuk mobilitas masyarakat, namun penurunan tidak signifikan. Jika melihat hasil pencatatan kasus, memang benar bahwa tidak ditemukannya kasus positif. Namun, hal ini bukan berarti penularan sudah tidak ada, namun terkendali. Situasi ini adalah keberhasilan masyarakat dan pemerintah daerah yang terus konsisten melakukan penanganan COVID-19. Pada prinsipnya, kita paham penyebaran COVID-19 sangat dinamis dan tidak dibatasi oleh daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, terus konsisten dan budayakan protokol kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat lainnya, seperti cukup tidur atau istirahat, tetap terhidrasi, makan makanan yang sehat dan bernutrisi, dan tetap aktif dengan berolahraga. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pada sore hari ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.